Nasional berdiri. Kesultanan Gorontalo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Lokasi Kerajaan Gorontalo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tamanurung Paine pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumampak Risi, Kalona, Goa, dan Talo bersatu dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gorontalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi Kesultanan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin juga memimpin perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar. Sejarah awal Kerajaan Gorontalo. Sejarah Kerajaan Gorontalo terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Pada awalnya di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Pate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Makiung, Saumata, Parang-Parang, Gata, Agangjani, Isei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Setelah itu, masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Tamanurung Paine kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya Tumas Salangga. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi pada abad ke-15. Ini disebabkan oleh perang saudara antara dua putra Tanatang Lopi, yaitu Batara Goa dan Karaeng Loe Risero yang saling berebut tahta. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loe Risero turun ke muara Sungai Talo dan mendirikan Kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur. Hingga pada akhirnya Raja Daeng Matanre Karaeng Tumampak Risi Kalona dari Goa membuat perjanjian dengan Talo dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada tahun 1565. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua kerajaan tidak boleh saling melawan. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Kerajaan Gorontalo bersifat maritim dengan kegiatan utama yaitu pelayaran dan perdagangan. Seiring berkembangnya Gorontalo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara, para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gorontalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datuk Ari Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Gorontalo pertama yang memeluk Islam adalah Manggarai Daeng Manarabia pada tahun 1593 sampai 1639 Masehi dengan gelar Sultan Alauddin I. Tahun kemudian seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Setelah menjadi Kesultanan Gorontalo yang bercorak Islam, rakyatnya sangat terkait pada norma adat yang didasarkan pada ajaran Islam. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin terkenal dengan sebutan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional dari Sulawesi, tepatnya dari Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16, putra dari I Manuntungi Daeng Malota yang bergelar Sultan Malikosaid dan ibunya bernama I Sabe Tokmo Lakuntu.
ilmu berpolitik, diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang dipelajari Hasanuddin ketika ikut mendampingi ayahnya melakukan perundingan-perundingan penting, ditambah dengan bimbingan Karaeng Pattingaloang, Mangkubumi Kerajaan Goa yang sangat berpengaruh dan cerdas. Pergaulan Hasanuddin yang luas dengan rakyat jelata, orang asing, dan Melayu membuatnya sering dipercaya menjadi utusan ayahnya untuk mengunjungi daerah dan kerajaan lain. Pada usia 21 tahun, Sultan Hasanuddin ditugaskan untuk menjabat bagian pertahanan kerajaan Goa. Disinilah Sultan Hasanuddin mulai bermain strategi, mengatur pertahanan untuk melawan serangan Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Maluku. Setahun kemudian, ayahnya wafat dan atas titah beliau, Sultan Hasanuddin yang seharusnya tidak ada dalam garis tahta, dinobatkan menjadi raja karena kepintaran dan keahliannya. Peperangan dengan Belanda berlangsung alot karena dua kubu memiliki kekuatan armada yang sebanding, hingga Belanda menemukan bahwa daerah-daerah di bawah kekuasaan Goa mudah dihasut dan dipecah belah. Arung Palaka, yang merupakan sahabat sepermainan Sultan Hasanuddin saat kecil, memimpin pemberontakan Raja Bone terhadap kerajaan Goa. Tahun 1662, Belanda kembali mengobarkan Perang Saudara dan tahun 1662, Sultan Ternate, Sultan Buton, dan Arung Palaka berhasil disatukan di bawah kendali Belanda. Setelah 16 tahun berperang tidak hanya dengan Belanda, namun dengan rakyatnya sendiri, Sultan Hasanuddin akhirnya kalah dalam peperangan tahun 1669. Di tahun yang sama, Sultan Hasanuddin mundur dari jabatannya sebagai Raja Goa dan memilih menjadi pengajar agama Islam sambil tetap menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Sultan Hasanuddin wafat tanggal 12 Juni 1670 dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda hingga akhir hayatnya. Peristiwa penting. 4 peristiwa sejarah yang penting yang dikupas dalam buku ini. Pertama, penyatuan dua kerajaan kembar Gua Talu menjadi Kerajaan Makassar. Masa keemasan Kerajaan Makassar yang mempunyai wilayah kekuasaan hampir seluruh Indonesia Timur membuktikan sebagai kerajaan yang kuat dan disegani sisa-sisa kebesaran peradaban Kerajaan Makassar masih ada sampai saat ini dalam bentuk spirit dan jiwa perlawanan. Kedua, konflik antara Arung Palaka dengan mantan anak buahnya dan company. Arung Palaka bukanlah raja biasa. Perjalanannya mencapai puncak karir kekuasaannya sebagai penguasa yang disegani. Bahkan ia merupakan satu-satunya raja yang mampu meredam pemberontakan raja-raja yang tidak ingin bekerja sama. Ketiga, Perang Islam di Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi mayoritas beragama Islam. Makassar dengan menggunakan peperangan sebagai jalan satu-satunya untuk mengislamkan raja dan kerajaan tersebut. Keempat, pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824. Peristiwa perubahan Perjanjian Bungaya dinilai sebagai salah satu peristiwa sejarah yang penting karena ikut mempengaruhi perjalanan eksistensi beberapa kerajaan seperti Kerajaan Bone, Supa, dan Tanite. Sebab runtuhnya. 1. Peranan Makassar sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur berakhir. 2. Belanda menguasai Gua Talu dan mendirikan benteng di New Rotterdam. 3. Pejuang Makassar banyak yang pergi keluar daerah sehingga hanya sedikit pejuang yang tersisa di Makassar. 4. Adanya Perjanjian Bungaya yang melemahkan Makassar. Perjanjian Bungaya. 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arung Palaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. 5. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun.
Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Yang pertama adalah Benteng Fort Rotterdam. Salah satu bukti peninggalan Kerajaan Goa Talo adalah bangunan berupa Benteng Fort Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung pada tahun 1546 hingga 1565. Benteng yang berada di pesisir pantai sebelah barat kota Makassar ini dulunya juga disebut Benteng Panyua oleh masyarakat setempat karena berbentuk seperti penyu. Adapun fungsinya adalah sebagai markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo. Yang kedua adalah Istana Bala Lompoa. Istana Bala Lompoa merupakan rumah Sultan Goa yang juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Bangunan Istana Bala Lompoa dibangun oleh Raja Iming-Imingi Daeng Matutu pada tahun 1936. Saat ini Istana Bala Lompoa berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48 Kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah Masjid Katangka. Peninggalan Kerajaan Goa Talo lainnya adalah Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Masjid Katangka dibangun pada tahun 1603. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa masjid ini didirikan pada awal abad ke-18. Dulunya, masjid ini sempat digunakan oleh Kerajaan Goa Talo sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah.